Pancasila. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Syakila Tikasari sebagai pemateri 2. Saya Sumatera sebagai pemateri 1. Saya Wendela Triadi sebagai pemateri 4. Moments later. Bahasa 1. Realisasi Pancasila yang objektif. Pancasila yang objektif adalah pengejawatan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk nyata yang dapat diamati dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Pancasila dalam sistem hukum. Realisasi objektif Pancasila yang paling mendasar adalah kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. 3. Pancasila dalam sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang demokratis dan berdasarkan hukum merupakan realisasi objektif dari nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat. Saya akan menjelaskan materi 2, yaitu tentang kedudukan Pancasila. Pancasila memiliki beberapa kedudukan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Bagian A, Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila adalah landasan fundamental dalam penyelenggaraan negara. Yang B, Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan sistem nilai dan pemikiran yang dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada pula Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Adalah nilai-nilai yang dijadikan pedoman dan pegangan hidup oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Adapun Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kedudukan ini menegaskan bahwa Pancasila adalah norm atau norma fundamental negara Indonesia. Adapun Pancasila sebagai kepribadian bangsa, mencerminkan kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain. Yang selanjutnya, makna setiap sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengandung makna pengakuan bangsa Indonesia terhadap eksistensi Tuhan yang Maha Esa. Sila kedua, manusia yang adil dan beradab. Menekankan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di atas segala perbedaan dan yang ada. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh umat bijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengandung makna bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah demokrasi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima menekankan bahwa tujuan negara Indonesia yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan realisasi Pancasila yang subjektif. Realisasi Pancasila yang subjektif berkaitan dengan dimensi internal atau kesadaran individual setiap warga negara. Kesadaran individual terhadap Pancasila. Realisasi subjektif Pancasila dimulai dari kesadaran individual setiap warga negara untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran individual terhadap Pancasila meliputi A. Kesadaran religius, B. Kesadaran humanis, C. Kesadaran nasionalisme, dan D. Kesadaran demokrasi, E. Kesadaran keberadilan. 2. Pembentukan karakter Pancasila. Karakter individu yang Pancasila meliputi A. Beriman dan bertakwa, B. Humanis dan beradab, C. Cinta tanah air, dan D. Demokratis dan toleran, E. Peduli sosial. Individu yang suka menolong dan peduli terhadap kesejahteraan orang lain. Selanjutnya, internalisasi nilai Pancasila. Internalisasi adalah proses penanaman dan pengembangan nilai-nilai Pancasila dalam diri individu. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri keempat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses perumusan dalam sidang BPUPKI. Proses perumusan Pancasila secara formal terjadi dalam sidang-sidang BPUPKI pada tahun 1945. Dalam sidang pertama BPUPKI, beberapa tokoh menyampaikan gagasan tentang dasar negaranya. Yang pertama yaitu usulan Muhammad Yamin 29 Mei 1945. Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara. Yang
kedua, usulan Soepomo 31 Mei 1945. Soepomo menyampaikan konsep negara integralistik. Yang ketiga yaitu usulan Soekarno 1 Juni 1945. Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila. Yang keempat yaitu pembentukan Panitia 9 pada tanggal 22 Juli 1945. Dibentuk Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta. Yang kelima yaitu pengesahan Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila disahkan sebagai dasar negara dengan rumusan tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum.